Ya itu saya panggil kakak. Ini Mas Agus juga murtadin nih kilo, Mas Agus sih kilo. Oh ya, luar biasa para murtadin. Kita kumpul. Iya. Iya, sengaja saya mau naikin murtadin ini ya. Iya, Ini nyempil iya. aja nih Sis Audrey, nggak apa-apa kita sama Sis Audrey. Tapi merah dia. Mas Agus, jauh cerita nih. Jenang Semarang jenengan. Masih sekarang di tempat aku ada aku sekarang menyekolahkan 200 anak. Nah, Wow. Dan itu hampir semuanya pakai hijab semuanya. Karena kasihilah sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ya, puji nama Tuhan, kali ini kita akan dengarkan bersama kesaksian dan pelayanan dari para murtadin yang luar biasa. Hari ini mereka diurapi dan dipakai Tuhan untuk melayani dan menjadi saksi serta menjadi berkat untuk banyak orang. Salah satunya adalah murtadin pendeta yang bertato. Dia melayani dan menyekolahkan 200 anak. Dan ini tentunya kalau bukan Tuhan, semuanya tidak akan terjadi karena biaya yang besar. Tetapi hamba Tuhan yang satu ini memang hatinya penuh dengan belas kasihan sehingga dia menyekolahkan anak-anak muslim yang hari ini masih berhijab. Dan luar biasa pelayanannya mendatangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, seperti apa kesaksian mereka dan pelayanan mereka, mari kita simak sampai selesai. ya itu saya panggil kakak. Ini Mas Agus juga murtadin nih kilo, Mas Agus sih kilo. Oh ya, luar biasa para murtadin. Kita kumpul. Iya. Iya, sengaja saya mau naikin murtadin ini ya. Iya, Ini nyempil iya. aja nih Sis Audrey, nggak apa-apa kita sama Sis Audrey. Tapi merah dia. Mas Agus, jauh cerita nih. Jenang Semarang jenengan. Masih sekarang di tempat aku ada aku sekarang menyekolahkan 200 anak. Nah, Wow. Dan itu hampir semuanya pakai hijab semuanya. Karena kasihilah sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Yesus. amin. Dan yang paling kecil bayi Ibu sendiri. usia sekarang menginjak 4 bulan. Ya, Gitu. Ada juga jumpo-jumpo juga sekarang sekarang saya kan juga punya tempat sendiri buat orang-orang itu. Jadi saya mau mengaplikasikan itu loh, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata. Apapun kata orang loh ya. Jadi sekalipun banyak orang bilang bahwa Yesus adalah utusan, Yesus nabi, Yesus siapapun, bagi saya loh ya, bagi saya sendiri tidak mau tahu mau Yesus itu nabi kayak atau siapapun, tapi yang paling pasti nama Yesus itu sudah mengubahkan hidup saya. ya, Dari orang yang hancur, orang yang tidak benar, orang yang liar, orang yang dianggap sampah. Jadi saya pun tidak hanya sekedar bicara toh. Jadi memang banyak bukti gitu. Jadi kalau ada orang-orang, wah Mas Agus cuma gitu, silakan datang ke tempat saya. Saya lahir di daerah Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pokoknya gini, garis besarnya saya lahir bukan jadi anak Tuhan, karena saya Jawa Timur. Ya. Dan banyak orang dulu bilang bahwa orang model kayak saya ini sampai mati tidak akan pernah berubah. ya, Sampai mati orang kayak Agus ini tidak akan pernah bertobat. Tapi ketika saya ada di dalam Yesus dan saya kenal nama itu, puji Tuhan, saya sudah berubah. Jadi karena nama itulah saya berubah gitu. Jadi gini,
siapapun lah ya, kan itu kan banyak lah orang-orang yang bilang bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya nabi, Yesus sebatas utusan. Oke lah, nggak masalah bagi kamu. Tapi kalau bagi saya ini adalah saksi mata gitu, saksi hidup, dan termasuk teman-teman saya. Dulu kan kita juga kan dulu orang-orang hancur, orang yang tidak punya masa depan. Kita juga make dan semuanya jahat di mata manusia, sampai suatu ketika bapak saya, dan ini nyata, kalau nggak percaya bisa dicek di kampung saya siapa saya gitulah, maksudnya gitu. Sampai bapak saya itu bilang begini, aku punya anak kayak kamu Gus, nyesal. Nah tapi ketika saya mengenal nama itu, jadi bukan aku itu loh, bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Asal saya daerah, aku ketik ini, daerah Keraksaan bisa dianus nama saya di situ. Ya. Daerah Keraksaan. Itu kan ada yang nanya itu, Probolinggo mana? Itu saya udah tapping di situ supaya ya bisa cek itulah, bisa ngecek. Oh, bener nggak omongannya Agus gitu, sesuai dengan fakta. Gitu. Jadi, ntar dulu. Jadi saudara-saudara penonton yang ada di bawah itu boleh, Mas Agus ini saya ternyata sudah 2 kali saya ketemu. Saya itu walaupun ketemu orang itu lupa, tetapi kalau Mas Agus langsung tahu saya pernah datang. Karena dia tatonya itu khas sekali dan wajahnya dikenal. Tetapi kalau orang ya cuman amplopin 1 juta itu gampang lupa. Bercanda. Kalau malah kan Mas Agus nggak lihat, kita pada nggak ke situ. Nah, kembali lagi Mas Agus. Mas Agus cerita dong gimana akhirnya bisa mengenal nama Yesus, dan bukan cuma sekedar nama, mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus, itulah yang membuat orang berubah. Pastinya gitu toh Mas Agus. Ya, karena kalau cuma mengenal nama Yesus. Jadi kalau di sini kan kita kan tidak terlalu vulgar toh. Tapi yang paling pasti saya pernah mengalami fase-fase berat dalam hidup dengan kondisi yang kayak begini. Gitu. Hidup sudah hancur, tidak punya masa depan, juga sama orang-orang di orang kampung juga dicap orang model kayak kamu nggak akan pernah bertobat. Dan jadi baik lah gitu ya. Ya, karena memang dari background sosial, juga dari background orang tua yang semuanya kacau balau. Tapi yang paling yang mau aku sampaikan ini tentang kakak cewek sih, kandung, karena saya ada empat bersaudara, semua cewek semua, cuman saya yang cowok. Nah, kakak saya ini sakit, dan ini fakta ini. Nah, kakak saya Imut langsung Vero. Jadi kakak saya pada waktu sakit parah itu Bu, dan ini masih ada gitu loh. Orangnya masih ada. Jadi kakak saya bertemu Yesus secara wujud. Oke. Tapi yang mau aku sampaikan gini, Yesus itu datang kepada orang-orang yang hidupnya hancur. Kakaknya terima Yesus nggak? Yang melihat Yesus itu? Jadi gini, jadi kakak saya kan seorang perempuan yang memang tidak benar. Pokoknya kesimpulannya, kan ini juga banyak teman-teman di sini yang mau bicara. Jadi pada waktu sakit parah ini, kakakku dengar suara. Waktu itu kakakku katanya buta.
buta, terus dengar suara, dan ini tidak pakai bahasa Yunani, nggak pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa suku saya. Terus kakak saya sembuh. Balik lagi dia kepada kehidupan lama, sakit lagi dan tambah parah, buta. Yang kedua, suara sudah pertama, dan yang kedua, Yesus menampakkan dengan ininya, tangannya. Sembuh lagi, singkat cerita, balik lagi kepada kehidupan yang lama sebagai seorang cewek yang begituan. Nah, dan yang ketiga ini, Yesus wujud. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan sampai hari ini, kakak saya kan bukan orang Kristen, tidak tahu Yesus kayak apa, tapi ketika melihat sosok ini, kakak saya langsung ngomong, "Ya Allah, Tuhan Yesus." Nah, pertanyaannya, dari mana dia tahu bahwa itu Yesus? Yesus katanya dia pakai jubah gitu lebih. Iya, betul. Dan ini kakak saya masih ada gitu, boleh dibuktikan bener nggak gitu. Jadi iya, ya monggo silakan, tapi kalau memang kepingin tahu buktinya, kan gini kan kita kan harus bicara sesuai bukti gitu loh. Bisa datang ke tempat saya, daerah Keraksaan, tanya nama saya pasti kenal orang-orang, karena saya dulu pernah jadi orang yang nggak baik. Tapi puji Tuhan, ketika saya sudah ada di dalam Kristus, kan gini toh, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru. Dan puji Tuhan, orang yang model kayak saya ini, sekalipun sama orang dulu ya, saya ini dicap murtad, cap kafir, bahkan suatu ketika itu orang itu bilang, kalau Agus mati, Agus meninggal, jangan pernah dikubur di sini. Ya saya nggak apa-apa gitu, mau dikubur di langit kayak atau di mana, aku sudah nggak urusan gitu. Tapi yang gini loh, tapi yang paling pasti yang mau aku sampaikan gini, siapapun yang sudah kenal Yesus, siapapun yang sudah ada dalam Kristus Yesus, pasti hidupnya berubah. Sudah pasti. Otomatis loh. Iya, itu otomatis. Kenapa? Karena dari buahnya lah mereka kenal kita. Yes. Jadi gini, puncak agama itu ada cinta kasih. Yes. Dan yang diajarkan Yesus adalah cinta kasih, tentang rahmatan lil alamin. Jadilah berkat bagi sesama manusia. Itu puncaknya. Betul. Carbon dioxide emissions sekalipun kita belajar 3.800 agama yang ada di dunia, sekalipun kita belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, sufi, tasawuf, wahdatul wujud, ana al-haq, kejawen dan lain sebagainya, tapi kalau kita ini tidak punya kasih. Jadi saya belajar untuk mengaplikasikan gitu, biarlah orang mengenal Tuhan saya Yesus di dalam kehidupan saya. Contoh kecil nih, dari banyak itu, saya pernah buatkan sumur di sini kampung ini. Jadi kampung ini selama 70 tahun tidak ada air, dan puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan Yesus, 8 tahun atau 9 tahun kemarin sampai hari ini airnya sudah ngalir, dan ini pernah diliput oleh TV, dan puji Tuhan, ini host saya sorry ya, jadi saya agak comot ya satu ayat ya, di 1 Korintus 1 itu ayat 27, 28, 29, 30 itu, apa yang dianggap hina bagi dunia dan apa yang dianggap bodoh bagi manusia akan dipilih oleh Allah
Untuk apa? Yes. Mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, "Nih aku orang pintar, nih aku cerdas." Nah, dan puji Tuhan juga orang yang model kayak saya, yang apa dianggap orang sampah, yang dianggap saya murtad, kafir, gak boleh dikubur di situ, ya nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, hampir semua televisi yang ada di Indonesia itu meliput kegiatan pelayanan kemanusiaan saya. Haleluya. Dan puji Tuhan, hampir semua televisi loh ya, termasuk tahun yang kemarin saya masuk nominasi 77 tokoh Indonesia yang punya kontribusi, yang punya pengaruh bagi bangsa. Nih, oke ya. Nih, sebentar ya. Nih, ini piagam dari pemerintah. Ini. Jadi ini piagam dari pemerintah nih. Masuk nominasi 77 tokoh Indonesia. Dari 280 juta penduduk Indonesia ya Mas, saya masuk ke sini. Saya masuk bersama Dr. Lee Darmawan, Rumah Sakit Apung. Dan waktu itu saya diundang sama ini, Putri Tanjung. Ini ketika diundang sama Ibu Khofifah pada waktu itu. Ini ketika Ki Kendi, Hitam Putih, dan banyak itu acara Ki Kendi. Ya itulah contoh, siapapun kita, sebejat apapun kita, kalau kita sudah ada dalam Kristus Yesus, pasti berubah dan hidupnya pasti akan bawa dampak. Amin. Dan satu hal lagi nih, gini, dari 200 anak yang pas saya sekolahkan ini, saya tidak pernah open donasi. Saya tidak pernah galang dana. Boleh dibuktikan. Sekalipun saya sebagai seorang founder yayasan itu namanya Hati Bagi Bangsa di Kota Semarang. Karena kenapa? Karena saya percaya Yesus yang mengutus, Yesus yang mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan pelayanan saya. Dan puji Tuhan, saya sampai hari ini adalah sebagai seorang pendeta GPDI Gereja Pantekosta di Indonesia. Boleh dicek nama saya, ada apa tidak nama saya di situ. Boleh dicek. Selama 17 tahun saya mengaplikasikan cinta kasih Tuhan Yesus dalam bentuk perbuatan yang nyata. Dan banyak ya ini susah ngomongnya sih. Tapi yang paling pasti banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Bertobat. Amin. Itu. Ya. Siap. Lanjut nih. Dahsyat Allah kita. Itulah perbedaan orang pilih agama atau orang pilih Tuhan, ya. Dipilih Tuhan, maaf ya. Orang yang memilih agama atau orang yang dipilih Tuhan, itulah perbedaannya ya. Seperti di sini tidak kebetulan nih ada saya, ada Mas Agus ya, yang pasti juga ada Bapak kita segala murtadin di dunia malahan, karena udah membuka sosial juga. Abi Saifuddin, lalu ada Putri Sion, lalu ada Pak Aris Taliba. Abi kenal gak ini nih Abi? Seangkatan sama Babe Bi. Mas Agus jangan kemana-mana loh Mas Agus. Ya. Oh, nah ini Abi Aris Taliba nih Bi. Nih, aku sampaikan ke Abi sebentar. Sebentar. Kemarin nih, berapa bulan kemarin, si Anu ke tempat saya, Ibu sama Ria, Bu Ria. Ya. Iya, tempat saya kemarin. Lanjut. Oke. Babe. Ya. Sama Babe. Ini Pak Aris Taliba yang orang Padang itu loh, habis angkatan sama almarhum ini apa? Junaidi Salat. Pak Aris Taliba. Belum. Ngelihat muka ini, kalau ini kan nama di TikTok kadang-kadang kan berbeda, Bi. Oke. Open cam. Pak Aris Taliba. Halo? Babe. Dia pasti di kamar mandi tuh, HP yang ditinggal. Kita ke Sabtu Harum. Ada. Salam. Gelap, Pak Arista. Gelap.
Ya nggak tahu saya. Ini Abi. Ya, salam Bapak. Iya. Selamat siang, saudaraku, waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selamat malam, sudah jam 11 lewat 4 menit. Bagian Amerika ya. Saya bukan suku Padang, host. Saya suku Melayu Deli. Oh iya, Melayu Deli ya, maaf. Saya suku Melayu Deli asli dari Medan, tapi pelayanan saya di kantong-kantong macan dari Pos Banda Aceh sampai dengan Bandar Lampung, termasuk juga Jawa Timur. Dan saya tidak dikenal oleh siapapun di Indonesia ini. Namun saya bangga punya Tuhan Yesus yang saya tinggikan di dalam pelayanan saya hanya mengendarai kuda, sepeda motor butut, saudaraku. 42 tahun saya melayani di NKRI. Ini saya tunjukin sepeda motor saya, masih saya simpan. Ya, Abi, bentar ya, saya agak kampung nih, Bi. Mas Agus, kalau ada berkat boleh menginjilin beliau, berkati beliau nih, Mas Agus. Ini penginjil kemana-mana pakai sepeda motor, Mas Agus. Haha. Amin ya. Mas Agus kan luar biasa, banyak sekali tanpa open donasi Tuhan sudah kirim orang-orang. Nah, orang-orang kan selalu bilang kita Kristen karena masuk pakai Indomie. Kita Gak ada sampai hari ini, gak ada. Boleh dibuktikan. Betul. Tapi Tuhan yang kirim-kirim ya, Mas. Amin. Tuhan yang kirim ya. Lewat caranya yang ajaib tanpa meminta-minta. Lucy Daiva untuk membantu juga pelayanan perjalanan penginjilan ini. Karena juga kita memerlukan orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya bagi nama Tuhan. Nah, ini perlu. Terus siapa lagi? Sabto, Abi, ini Sabto, Abi. Sabto, Abi. Oh, Sabto nanti dulu. Apa? Mana? Mas Sabto, buka dulu kamera. Oke. Ya kan Abi mau lihat kamu, Abi kan orangnya pelupa. Nah, itu dia motornya ya. Sabto ingat. Abi, salam. Abi nih, Bi, motornya, Bi. Motornya. Abi, ini motornya Pak Aris Saliba yang dia pakai tuh dari ujung ke ujung tuh, Bi. Tapi dahsyat ya, motornya tetap nyala loh. Ya. Luar biasa. Dalam nama Yesus ganti yang baru. Amin. Nah, ini Sabto Harun. Beda lagi ceritanya. Salam. Ya. Salam. Coba kegiatan terakhir apa saja, Mas Sabto? Iya, ini lagi di mobil, jadi monitor aja. Oh, Abi, sekarang beliau melayani di ini, Bi, di orang-orang yang dengan gangguan mental dan jiwa. Kalau di mobil on cam, nggak off cam aja. Terkena aja, Mas, tutup sekarang. Sebentar. jangan lari, jangan menjalankan mobil nanti dikena ban. Walaupun kita numpang ya. Ya numpang sih. Ya, oke, itu ya. Nah, sekarang kita ke Putri Sion. Setelah itu kita akan dengarkan lagi petuahnya dari Abi ya. Sis Audrey, ada suara gak nih, Sis Audrey? Audrey. Monitor. Oke. Putri Sion, orang Sumatera Barat nih. Coba cerita di depan Abi, lalu nanti akan Abi simpulkan semua. Kambing pada kepanasan. Shalom semuanya. Ya, silakan Bu Putri. Ya, salam kenal. Aku baru pertama kali masuk ke room KIC ya, Pak ya. Iya, salam sayang ya. Teman-teman yang di bawah tetap tap layar dan bantu share ya. Ya, salam kenal. Aku asalnya dari Sumatera Barat ya, tapi tinggalnya udah di Tangerang gitu. Ya, kalau Sudah berapa tahun berarti mengenal Kristus? Udah lebih hampir 20 tahun lah, udah lama. Amin ya. Ya, gitu. Cuma keluargaku mayoritas masih Islam semuanya, karena orang tuaku Islamnya kuat banget ya. Ayahku orang Aceh, ayahku orang Padang, mamaku orang Aceh gitu, jadi campuran blasteran orang itu. Gitu. Jadi pertama kali aku terima Tuhan Yesus itu
ada kalau diceritakan panjang, aku singkat aja ya Abi ya. Nggak usah banyak-banyak, singkat aja. Ya, singkat aja gitu. Jadi ceritanya itu aku di saat aku mempunyai pergumulan aku itu sangat berat ya. Jadi pada waktu itu tuh aku juga sering mendengar pujian penyembahan orang Kristen di samping rumahku. Bahkan aku juga suka dengar khotbah pendeta. Ada pendeta yang bilang katanya Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Agama boleh banyak, keyakinan boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, tapi juru selamat yang untuk masuk ke surga itu cuma Yesus Kristus, kata gitu. Karena saya sering mendengar gitu ya Kak, sering mendengar gitu, apa benar ya, apa hebatnya itu Yesus Kristus, kok bisa dibikin jaminan pasti masuk surga gitu kan. Sementara yang yang lama nggak ada ngomong kamu jaminan masuk surga begini enggak gitu, nggak ada. Ya dengan inilah amal ibadah, perbuatan, kebaikan gitu kan, pasti dengan diukurnya dengan secara itu gitu kan. Tapi ini kok Kristen itu kok ada jaminan masuk surga gitu kan. Nah singkat cerita ya, saya percaya Tuhan itu sudah pilih saya, sudah menangkap saya pada waktu itu ya. Cuman Roh Kudus menuntun saya untuk memberi pengertian tentang cara berdoa. Jadi pas waktu saya ada pergumulan itu, saya tuh kayak sholat gitu ya, dia sholat 5 waktu, bahkan saya sholat tahajud, itu kayak seakan-akan kayak rutinitas, dalam arti aku udah ngelaksanain ya udah gitu kan. Jadi nggak ada kedekatan antara saya tuh sama Tuhan gitu kan. Jadi pada waktu saya mencoba, saya berdoa kepada Tuhan Yesus gitu kan, nah di situ saya merasakan kok Tuhan itu ada gitu, dekat sama saya. Kok Tuhan itu kayaknya mendengar keluh kesah saya gitu. Kok Tuhan itu kayaknya nggak jauh gitu. Karena pada waktu itu kan tidak memakai semacam kayak ritual-ritual yang harus dilaksanakan seperti ya kita harus ini enggak. Tapi Tuhan itu katanya aku mau hatimu gitu. Kalau hatimu memang datang kepada aku gitu, yang letih lesu, yang berbeban berat gitu kan, datanglah kepadaku gitu. Nanti Tuhan itu akan memberikan kelegaan gitu kan. Wow, keren banget pikiran saya berkata di dalam hati seperti itu. Kayaknya kok nggak ini kayak itu, kayak tidak membuat kita jauh dari Tuhan tanpa kita harus seperti melakukan hal-hal yang rutinitas saya itu kan. Di situ lambat laun tuh saya makin ini kayak ada Roh Kudus, dorongan saya, Roh Kudus itu makin ayo cari Tuhan, ayo panggil dia, ayo dekat dia gitu kan. Nah di situ lambat laun pas waktu saya doa gitu kan, habis sholat tahajud itu saya ngucapinnya ke Tuhan Yesus gitu, saya panggil Tuhan Yesus sampai saya ngetes gitu kan, coba saya panggil dulu Tuhan Yesus gitu kan. Jadi pas waktu saya berdoa, saya panggil Tuhan Yesus, kok kayak ada damai sejahtera yang saya terima gitu, yang saya tidak pernah saya rasakan seumur hidup saya. Waktu saya habis sholat juga seperti biasa gitu, tidak saya pernah merasakan ini kok kayak beda banget, seakan-akan itu kayak Tuhan itu ada di dekat saya gitu kan. Nah lambat laun tuh saya semakin penasaran gitu, semakin pengen cari sosok Yesus Kristus itu siapa gitu kan. Kok dia yang bisa membuat hati saya tenang, membuat damai sukacita, seakan-akan beban saya tuh yang saya pikul kok tiba-tiba itu kayak ringan saya jalanin gitu kan. Jadi masalah demi masalah itu kok bisa saya terobos melalui saya berseru kepada Tuhan Yesus tuh. Nah dari situ tuh Abi saya belajar kalau bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengenal orang itu seperti oh ini orang ini harus seperti ini enggak. Ternyata Tuhan Yesus tuh pengennya hati kita gitu, hati kita yang memang kita pengen, hati kita tuh yang memang mencari Tuhan, yang hati kita tuh rendah hati, kita bersujud, kita dekat kepada Dia, itu Tuhan itu hadir gitu kan. Tuhan itu hadir
Di saat kita berdoa, di saat kita nangis bercucuran air mata, Tuhan itu ada di situ. Kalau dulu kan pemikiran saya tuh Tuhan itu jauh banget, kayaknya gimana tuh jauh, kayaknya saya tuh orang berdosa, saya nggak mungkin Tuhan dekat sama saya tuh kayak gimana, kotor gitu. Tapi pas saya terima Tuhan Yesus itu, entah kenapa Tuhan itu ada di dekat saya gitu. Jadi apa yang saya doakan, apa yang saya minta, apa yang saya curhat kepada Tuhan itu sedikit-sedikit menjawab doa-doa saya, sehingga pergumulan saya itu step by step itu Tuhan tuntun gitu. Nah dari situlah mulanya saya terima Tuhan Yesus, saya percaya. Nah selanjutnya saya baca firman Tuhan, saya belajar gitu, sampai sekarang puji Tuhan saya dituntun gitu, terima Tuhan Yesus dengan dahsyat gitu. Haleluya. Iya. Oke, Abi. Dari ini anak-anak Abi nih hanya sedikit nih ya. Saya memang punya rencana gini, Bi. Saya mau ada rencana tuh kita parade murtadin. Abi sama saya tetap di sini stay. Jadi murtadin semua stay di bawah. Kita kasih waktu 5 menit. Salam Itu Vero belum ngomong. Kasih waktu Vero sedikit, kenalan dulu Vero. Oh iya, soalnya kan dia admin. Oh admin, lupa. bukan murtadin. Vero lupa saya. Vero ngomong, Vero. Lupa. Vero. Dia mah ditinggal, kalau ditutup tuh dia ditinggal. Bisa telepon dulu bentar. Udah biarin. Telepon dulu. Naikin yang lain. Vero. Udah semua, Pi. Udah. Sabto udah, Putri udah, Mas Agus udah. Ini tinggal Vero, tapi Veronya biasanya kalau dia off cam berarti dia tinggal tuh HP-nya. Ada nama Dede. Lanjut. Dia mau masuk. Dede. Lihat yang minta si Dede Lampung. Saya kontak dia suruh masuk ruangannya Mbak. Oh iya. Tapi belum ada namanya, Pak. Belum ada Dedinya. Mbak Koko namanya di FB. Suruh minta dulu. Enggak, dianya suruh minta dulu, soalnya nggak ada di sini orang yang nggak ada Mbak Toko, adanya Nasaca nggak. Belum. 19 tahun lalu. Wow. Belum masuk berarti dia. Kalau Subron mau debat jangan dulu. Iya enggak usah. Iya, yang murtadin boleh ya, mengacung ya. Murtadin ya. TikToknya nama siapa? Ya dia kalau minta bisa Kak. Ya ini yang ini soalnya bukan murtadin nih ya. Ini Pak Aris Taliba ini naik turun karena dia di Pak Abi, dia memang di dusun gitu loh. Taliba ini naik turun. Dari internetnya mungkin trouble. Ya maklum lah karena dia di Tapi memang dia nggak mau punya motor-motor bagus itu, dia nggak mau karena dia cuma seorang penginjil gitu. Nanti doakan kita jalan. Ya, satu lagi kalau sih ya kita murtadin itu, kita itu udah percaya Tuhan Yesus, nggak mungkin kita bohong, ya nggak? Di sini nggak ada murtadin itu pembohong, nggak ada. Memang kita berasalnya dari sana, ya kita bilang dari sana, dibilangnya takutnya rekayasa gitu. Enggak, saya kalau ditantang baca sholat juga masih ingat saya sholat itu istilahnya gitu. Nggak usah, jangan ya, iya. jangan baca gituan. Mereka nggak, maksudnya tadi kan dibilang Kristen disebut mualaf apa murtadin dong. Kalau dari Konghucu ke Kristen murtadin sini naik sayang. Censu, naik Censu. Cerita sini. Ya. Oke, boleh. Ini juga baru aku baru lihat nih. Ibu Censu dari Konghucu ya. Ya. Silakan salam sama Abi. Salam. Oke, Censu, apa kabar, sehat di mana? Saya di Jakarta, di Jelambar. Orang Jelambar sih. Nah ya, saya lama juga di Jelambar dulu. Ya, coba cerita kenapa kamu terima Yesus? Saya tadinya papa saya kan bisa tatung. Tatung itu sebuah kayak kerasukan ya, kerasukan dewa-dewa gitu ya. Saya jadi membantunya. Terus waktu itu papa saya kan sangat saksi lah gitu ya. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Putus.
di bawah tiap-tiap layar. Saya mau cerita. Di Jelambor memang suka ada dangdutan ya, Bi? Oh, itu tetangga lagi kerja sablon. Ini lagi ada dangdutan ya, Cece. Tetangga kerja sablon dia. Yakin ini benar nih? Saya nggak percaya. Saya sama PNKTH mau tadi saya nggak percaya ya, karena aku ini cuma 29 anunya, followernya. Ya, Censu, Saya ini suara musiknya di Cece ya? Yesus. Emang Ristal gitu. Jauh banget ya. Saya Pak Ristal ya? Ke tempat lain. Karena tetangga lagi kerja sablon, dia nyetel lagu. Oh, emang gitu dah. Masih Pak kedengaran Ristal nggak? tiba dia nggak ngerti cara. Udah. Tapi di sini sinyalnya bagus ya? Ya. Bagus. Saya mau cerita tapi panjang loh ceritanya. Jangan panjang-panjang, nggak boleh panjang-panjang. Kalau panjang nanti waktumu sendiri bersama saya ya, Censu ya. Sedikit aja yang membuat kamu tuh benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Kayak Mas Agus tuh, walaupun panjang tapi dia harus panjang kalau dia Singkat tadi. aja ya, Tidak singkat terlalu aja panjang ya. Udah dikit. Saya percaya Tuhan Yesus itu, waktu itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Adik saya pulang dari Jakarta, dia udah kerja sama Tuhan Yesus. Terus dia kan lagi ngandung, papa saya kerasukan dibawain sama dia, papa saya daya-dayanya pergi gitu. Saya bilang, wah sakti banget nih Yesus, lah apa sih Yesus itu? Saya kan nggak kenal kan. Terus waktu itu saya masih nggak percaya Yesus itu siapa. Yesus bisa menyembuhkan orang, papa saya juga bisa menyembuhkan orang, saya bilang gitu kan. Saya melihat Yesus itu kayak gimana ya, nggak percaya gitu loh. Dia bisa begini, papa saya juga bisa begini, karena papa saya kan tatung ya, kerasukan dewa, bisa menyembuhkan orang, bisa apalah gitu ya. Nah, gitu. Saya nggak percaya Yesus itu siapa, saya nggak percaya. Terus saya kena musibah nih, musibah, suami saya selingkuh, terus saya kan drop, saya disuruh sama adik saya baca ya itu Alkitab, dia pasti akan buka jalan buat kamu. Waktu itu saya tinggal di pedalaman nggak ada lampu, nggak ada apa. Saya anggap Alkitab itu kayak buku, kayak baca buku komik nih. Saya baca terus baca. Suatu hari saya baca nih, dia di dalam Alkitab berkata, kasihanilah musuhmu, ampunilah dia. Saya langsung marah, saya tutup Alkitab itu 1 minggu saya nggak buka. Padahal Alkitab itu tebal ya. Terus saya buka lagi ayat itu lagi, itu udah teguran kan. Saya bilang, saya langsung masuk ke dalam kamar, saya bilang, Tuhan, saya nggak kenapa putus, tapi terdengar ini ya, membuat saya ini, saya gimana mau menghilangkan rasa sakit saya diselingkuhin, saya gitu kan. Terus dia suruh saya mengampuni. Ya udah saya nyerah. Udah 3 kali saya buka ayat-ayat itu, nggak lari-lari dia, padahal Alkitab itu tebal. Jadi saya masuk ke dalam kamar, saya nggak tahu berdoa seperti apa, saya hendak istirahat. Saya nggak tahu berdoa seperti saya aja. Tuhan, saya tahu Yesus kamu itu baik. Tuhan, saya mau melepaskan sakit hati ini, Tuhan. Saya mengampuni mereka. Saya mengampuni selingkuhan dia. Saya mengampuni suami saya bilang gitu kan. Tahu nggak? Malamnya itu saya langsung dapat mimpi. Langit terbuka, berkilauan emas itu, kata pendeta itu pintu pengampunan. Dari situ saya mulai cinta sama Yesus. Dari situ saya sudah mulai jatuh cinta sama Yesus. Banyak mujizat-mujizat terjadi sama hidupku. Apa yang saya doain dengan tulus, dia langsung dapat. Langsung dia memberikan doa-doa kita. Kayak dulu kan saya nggak kerja, saya diselingkuh, saya nggak kerja, saya dapat ke Jakarta. Itu pun tiket dibeliin sama saudara. Saya sampai sini, saya bilang, Tuhan, saya masa di kos di sini sih, saya mau kerja. Saya bilang, saya keluar di sini, saya nggak mau dibeliin nasi sama saudara, saya malu. Hari ini doa, besok langsung diteleponin, saya mau kerja nggak? Ada nih ibu negeri. Oh, langsung saya bersuka cita, saya kerja. Yang penting saya jalani sama Tuhan Yesus. Saya nggak mau tahu dunia ini seperti apa, yang penting saya pegang jubah Yesus. Yesus mau apain saya terserah. Yang penting saya tahu Yesus itu baik. Sampai hari ini saya jatuh cinta banget sama dia. Wow, haleluya.
Silakan Abi. Ini dekat-dekat 2 hari ini, masih ada mujizat. Saya kan kena miom 8 cm. Saya mau beli itu obat miom nih 274. Pas nggak? 274 kan. Terus suami saya keluar kota, saya ditinggalin uangnya cuma sedikit. Saya bilang, Tuhan, saya mau beli obat ini tapi duitku nggak cukup nih. Sampainya ada yang membeli kue, pas saya untungnya 274. Saya bilang, Tuhan, ini obat yang kamu berikan buat saya. Haleluya, amin, 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 amin. Sayangnya Yang penting kita pegang teguh, apa kata orang, kita jangan kendor, percaya aja, iman itu. Amin. Yes, luar biasa. Silakan Abi, langsung Abi kalau ingin bersaksi Abi langsung jawab. Ya. Inilah yang kita percaya dengan iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Nah, mereka menghina Paulus dengan membandingkan. Kalau kita bandingkan dengan nabi itu jauh beda. Paulus tidak gila dengan selingkuhan, sedangkan nabi itu tukang selingkuh. Paulus tidak pernah pesta perempuan di ruang tertutup dan gelap. Tidak ada yang berani mendekat ataupun komentar, hanya mendengar saja. Setelah pesta dahsyat seperti itu diberi penjelasan dan ayatnya turun sekedar untuk membuat kepercayaan bahwa dia itu nabi. Saya nggak percaya dan saya tinggalkan keyakinan itu. Paulus tidak mendongeng tentang membelah bulan. Tidak ada dongengnya, tidak ada cerita. Kalau membelah bulan, siapa saksinya dan siapa yang memotret bulan terbelah? Yang ada kan bulan sebelah. Paulus tidak mendongeng bolak-balik ke surga dengan naik binatang kuda tanpa helm, tanpa oksigen. Paulus tidak ngaku-ngaku dapat wahyu di gua dengan segala obat-obatan terlarang atau apapun. Paulus tidak buta huruf dan tidak bodoh. Paulus tidak memperkosa di tenda istri dari suami yang disiksa, ditusuk matanya dengan besi panah. Paulus itu luar biasa. Kalau kalian menghina Paulus lalu mengatakan bahwa bukan ajaran Yesus yang dibawa di Kristen ini, jawaban terhadap tuduhan-tuduhan itu kesaksian Agus, kesaksian Putri Sion, kesaksian dari Censu, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Jadi kalaupun kalian menganggap bahwa yang diajarkan itu adalah ajaran Paulus, kesaksian Lucy Daiva, kesaksian Irma juga, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Jadi tertutup semuanya, terjawab semua. Bahkan jawaban itu mempermalu kalian. Apalagi para mu'alaf ini adalah manusia hanya nyongor doang, pandainya bodoh. Orang-orang bodoh sama sekali itu nggak bisa dipercaya kesaksian mereka. Seperti Kainama itu. Tadi saya baru mereaksi videonya si Felix mengawur itu. Siapa saja yang meninggalkan Yesus Kristus dengan alasan urusan dunia dan urusan perempuan, kamu akan kena malapetaka. Saya bilang, siapa saja orang China meninggalkan dan mengikuti ajaran itu, dia akan kena malapetaka dan akan sial. Bacakan saya surat kelima ayat 47. Jadi tidak benar orang Kristen masuk Islam.
Surat apa? Surat kelima ayat 47. Ini firman sebelah. Ya. Baca Quran dulu. Surat kelima ayat yang keberapa, Bi? 47. Bentar, Bi, sebentar. Jadi seperti Felixiao, Donditan, Agustan. Oke. Surat kelima ayat 47 berbunyi. Ini kita baca artinya aja langsung ya, Bi. Ya. Dan hendaklah para penganut Injil menghukum menurut apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jelas sekali untuk para mu'alaf. Karena hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara orang Kristen dengan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu mati busuk, akan menderita. Boleh jadi kamu kaya sekarang ini, tapi ingat baik-baik, hei Felixiao, Allah di dalam Al-Quran mengutuk kamu. Hei Donditan, Allah di dalam Quran mengutuk kamu. Hei Kainama, Allah di dalam Al-Quran mengutuk kamu, Kainama. Bagaimana itu Agustan mantatin Alkitab? Kalau dalam sebulan ini saya nggak mati gitu, maka Alkitab ini bohong katanya. Apa yang terjadi? Bulan itu juga dia mati. Betul. Nggak sampai sebulan istrinya mati. Mamanya yang dia ajak masuk Islam juga mati. Bang Pendi naik, Bang Pendi naik. Maaf, Abi ada Bang Pendi, Abi. Bang Pendi naik. Ya. Putrisian kita gantian ya, Putrisian ya, bentar ya. Terima kasih. Ini ada Effendi Usman. Bang Pendi naik, Bang Pendi. Biarin kita makin buat mereka terkapar-kapar ya, bahwa kita ini nggak kenal, tapi bagaimana kita semua dapat mengenal Kristus. Maaf Abi ya. Oke lanjut Abi. Ya. Kalau kalian menghina Paulus dengan ajarannya, saya tambahkan lagi, Paulus tidak ngawinin bocah-bocah anak kecil. Bahkan tega nyetubuhin anak sedang menstruasi dengan alasan justru anak kecil itu yang terlalu cinta, maka ingin disetubuhi. Itu yang diomongkan oleh Kanjeng itu 1400 tahun yang lalu. Dia lakukan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi jangan kalian ngomong seperti ini. Habis sudah halus berbicara itu. Paulus tidak lempari pria Yahudi yang tutupkan tubuh ke tubuh wanita untuk dilindungi dari lemparan batu, di mana biadabnya Arab-Arab itu hahaha hihi terus lalu melemparkan itu. Semua ada sejarahnya. Tapi tidak pernah berbohong di dalam membaca seluruh sejarah itu. Mana Fendi belum mau naik kali ya? Di jalan katanya Bang, Bang lagi Abi di jalan nggak sempat dia naik di jalan. Oke, biarin aja sambil dengar. Iya. Paulus tidak perkosa pelayan diranjang istrinya sendiri dengan dalih apa yang dilakukannya itu diridhoi Allah. Jadi dia meniduri Maria Kibthi. Itu adalah budaknya Hafsah. Dan dia ngerecokin, bohongin Hafsah, kamu dipanggil papamu. Hafsah pergi ke rumah bapaknya dan nanya kepada Ma,
Papa kemana katanya? Bapakmu sudah 2 hari nggak ada. Dan Hafsah kesal hatinya karena dibohongin oleh suaminya. Dia kembali kemudian melihat suaminya sedang kelenta-kelentu dengan Maria Kibti, wanita Mesir itu. Menangislah Hafsah, meraung-raung dan marah besar. Di rumah tempat tinggalku, di atas ranjang tempatku tidur, dan di dalam rumah pada waktu aku giliranku untuk kamu datangin, engkau meniduri pembantuku. Jadi kucing tidak pernah lupa dengan ikan yang dimakannya. Dia bilang kepada istrinya, aku tidak akan melakukannya lagi dan haram bagiku untuk meniduri Kibtiyah. Turunlah Quran surat ke-66 ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabghi mardata azwajak wallahu ghafurur rahim. Surat 66 ayat 1. Baca artinya, sudah saya bacakan Arabnya. Sorry B. Surat ke-66 ayat 1. Ya. Surat 55 saya tulis, saya maaf saya salah. Surat 66 ya Bi? Ya. Surat 66 ayat 1. Maaf, tadi saya 55 nulisnya. Surat 66 ayat 1. Demikian artinya. Tunggu Bi ya, masih ke bawah dia. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Karena engkau ingin mencari keridoan istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini ditujukan kepada Mr. M yang menyindir keputusan beliau untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah demi menyenangkan hati beberapa istri. Sudah jelas haram dihalalkan, sudah jelas yang halal diharamkan. Labil di dalam menetapkan sebuah hukum. Inilah ayat pertama yang dilakukan oleh beliau untuk menghalalkan nidurin pembantu itu tidak apa-apa, dan sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Jadi kalau ada pemimpin yang merubah undang-undang dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal, ini adalah pemimpin yang ngawur. Apalagi dikaitkan itu adalah pemimpin agama, bahkan dianggap nabi. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Saya harus mengambil keputusan tegas di dalam hidup saya. Saya harus meninggalkan keyakinan itu. Jadi inilah yang luar biasa yang membuat saya harus saya harus tinggalkan keyakinan itu. Next. Jadi itu bukan saya membela Paulus, tetapi saya harus membedakan dan saya harus menunjukkan betapa hebatnya Paulus ini di dalam mengikuti aturan dan hukum-hukum Taurat itu. Walaupun hukum Taurat itu sebenarnya telah selesai oleh Kristus. Paulus tidak merampok, menjarah. Sedangkan orang buta huruf itu dia bandit lah yang kayak begitu. Maka ada surat ke-8 itu, judul surat itu namanya Al-Anfal. Kalau diterjemahkan itu rampasan perang. Iya, dan Allah sendiri memperoleh 5% dari harta rampasan. Nah, 5% itu larinya kemana? Emang bisa dikirim ke langit? Ke beliau, ke kanjeng itu.
Anjing Nabi Arab. Inilah yang lucu dan membuat saya ketawa ngakak-ngakak, guling-guling. Jadi bagaimana menjarah dan merampok itu diperintahkan dan disuruhkan. Surat ke-57, surat ke-59 ayat 7. Coba baca surat 57 ayat ke-7. 59 Hadits ya, Bi? Surat bukan surat 57 ayat 7. Oh, salah. 59 ayat 7. Oke. Surat 59 ayat 7. Surat Al-Hasyr. Artinya pengusiran. Oke, tunggu Bi, masih ini. Masih ke bawah dia. Artinya, apa saja harta rampasan atau dalam kurung fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk, kita nyebutnya Tuhan kita, bahasanya kita ya Bia, Allah, Rasul, kerabat atau Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ya, surat ini adalah surat pengusiran. Bayangkan 5 suku Yahudi waktu itu. Semuanya dibantai. 5.000 orang dari 5 suku itu habis. Orang dari 5 suku. Oh, coba ada yang ini nih feedback itu. Ya, nggak di ini. Lisna siapa yang naikin nih? Lisna Sumarni. Vero? Ya. Nanti dulu selesaikan. Ya, lanjut dulu Abi. Jadi Paulus tidak pernah menghalalkan rampasan. Ini surat rampasan ini bagaimana orang Yahudi itu habis semuanya. Bahkan pada satu malam orang Yahudi itu harus meregang nyawa 900 orang Yahudi di setiap malam, dan sudah dimasukkan, sudah digali kuburan, lubang besar, dan di atas lubang itu ada kayu di mana orang yang ditutup matanya untuk lewat di situ, kemudian dipisahkan badannya dari kepalanya. Tega. Dan dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada suara pada malam hari itu kecuali tangisan teriakan orang yang putus nyawanya. Putus kepalanya. Paulus tidak pernah melakukan itu. Ya, demikianlah kesaksian dan pelayanan daripada teman-teman kita para murtadin yang sudah menjadi milik Kristus atau menjadi tubuh Kristus. Tentunya kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung dan menopang di dalam doa supaya pelayanan mereka semakin maju, menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan. Dan inilah bedanya kalau seorang yang dijamah Tuhan, di dalam pelayanan dia tidak akan pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama ya Kristen. Tetapi soal pilihan masuk Kristen itu adalah pribadi. Banyak orang yang tersentuh dan melihat kasih yang sangat besar daripada anak-anak Tuhan yang melayani dengan kasih, sehingga dengan itu mereka tersentuh dan mereka ingin untuk memiliki kasih yang sama, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan ikut Yesus. Karena tentunya kasih yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan hari ini adalah berasal dari kasih Tuhan yang tanpa batas untuk setiap kita semua. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang oleh karena kasihnya telah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan dikatakan lebih rendah, agar supaya melayani dan menunjukkan banyak hal kepada kita. Dan dari Tuhan inilah kita belajar tentang kehidupan, menjadi berkat untuk banyak orang. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini sehingga maju dan berkembang. Teman-teman juga mari kita bersatu untuk menginjil dengan cara membagikan video-video ini sehingga memberkati banyak orang atau ditemukan oleh sahabat, teman, dan siapa tahu dengan itu mereka bisa menerima atau menemukan kebenaran dan dijamah Roh Kudus sehingga membuka hati untuk Yesus. Ya, puji Tuhan. Demikian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin.